Kaca etalase hancur dipukul mertua yang mengamuk merampas tokoku. Aku tersenyum sinis lalu mengunci pintu dari dalam. Beri saya 15 menit. Bisikku memutar rekaman rahasia itu. Wajah angkuhnya mendadak pucat pasi saat menyadari. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 4:30 pagi, tapi udara dingin sama sekali tidak menyurutkan langkah Arum. Suara gesekan sapu lidi di halaman depan rukonya memecah keheningan fajar. Arum, seorang wanita berusia akhir 20-an dengan rambut diikat asal, sudah sibuk memindahkan beberapa karung beras dan dus minyak goreng ke bagian depan toko. Keringat mulai membasahi dahi dan punggung kaos usangnya. Toko sembako, Arum Jaya, ini bukan sekadar tempat usaha baginya. Ini adalah darah, keringat, dan air matanya selama 5 tahun terakhir. Berawal dari etalase kaca kecil di depan teras rumah kontrakan, kini toko itu telah berkembang menjadi grosir sembako terbesar di kompleks perumahan ini. Pelanggannya bukan hanya ibu-ibu rumah tangga, tapi juga pedagang eceran dari kampung sebelah. Alhamdulillah, stok gula aman buat seminggu. Gumam Arum pelan sambil mencoret buku catatannya yang sudah lecek. Di saat Arum sibuk menata barang dagangan dan melayani agen telur yang datang pagi buta, di lantai 2 ruko tersebut, suaminya masih terlelap. Suara dengkuran Wisnu terdengar samar dari balik pintu kamar. Wisnu adalah laki-laki yang tampan, pandai bicara, dan selalu tampil necis. Dulu, kata-kata manis Wisnulah yang membuat Arum luluh. Tapi 5 tahun pernikahan membuka mata Arum tentang siapa Wisnu sebenarnya. Seorang pemalas yang berlindung di balik alasan, sedang mencari pekerjaan yang sesuai gelar sarjananya. Baru sekitar pukul 8 pagi, Wisnu turun dengan wajah bantal dan sarung yang dililitkan asal. Bau kopi yang baru diseduh Arum di dapur kecil belakang toko langsung mengundangnya. "Rum, kopi mas mana?" serunya dari meja makan, suaranya serak khas orang bangun tidur. Arum yang sedang sibuk melayani pembeli yang membeli gas LPG, hanya bisa menoleh sekilas. "Ada di meja dapur. Mas, tinggal tuang air panas dari termos. Aku lagi tanggung ini ngelayani Bu RT." Wisnu mendecak kesal. Bukannya mengambil sendiri, ia malah duduk di kursi kasir, membuka laci uang, dan mengambil beberapa lembar pecahan 50.000. Arum yang baru selesai mengangkat tabung gas kosong, membelalakan matanya melihat kelakuan suaminya. "Mas Wisnu, uangnya mau dipakai buat apa lagi? Itu uang kembalian buat orang grosir nanti siang." Wisnu menatap istrinya dengan pandangan meremehkan, memasukkan uang itu ke dalam saku celana pendeknya. "Cuma ngambil 200.000 aja kok, pelit amat sih. Rum, aku mau ngopi di depan sama anak-anak burung. Sekalian nanya info lowongan kerja. Masa aku di rumah terus?" suntuk kepalaku. "Bukannya pelit, Mas." Arum menghela napas panjang, menahan sabar yang rasanya mulai menipis. "Setiap hari Mas ambil uang laci tanpa dicatat. Kemarin buat modif motor, sekarang buat nongkrong. Pembukuan toko jadi berantakan. Kalau Mas mau uang, seenggaknya bantu aku jaga toko gantiin shift siang kek." "Halah, perhitungan banget sama suami sendiri. Ingat, Rum, rezeki istri itu ada campur tangan doa suami. Kalau suami nggak ridho, toko ini bisa sepi." Sungut Wisnu kasar, lalu berlalu begitu saja keluar toko tanpa menoleh lagi, meninggalkan Arum yang hanya bisa mengelus dada sambil menahan perih. Ini bukan kali pertama. Hampir setiap hari rutinitas ini terjadi. Arum yang banting tulang mencari uang, Wisnu yang menghamburkannya dengan gaya hidup yang seolah-olah ia adalah bos besar. Tapi demi menjaga keutuhan rumah tangga, Arum selalu memilih mengalah. Ia selalu berpikir, mungkin suatu saat nanti Wisnu akan berubah. Sebuah harapan kosong yang perlahan mulai membusuk. Menjelang siang, saat matahari sedang terik-teriknya dan toko sedang ramai pembeli, penderitaan Arum bertambah. Suara nyaring knalpot motor metik yang sangat ia kenal berhenti tepat di depan tokonya. Dari motor itu turun 2 orang perempuan yang penampilannya selalu sukses membuat dada Arum sesak. Bu Marni, mertuanya, dan Tika, adik iparnya. Bu Marni turun dengan gaya angkuh, memakai perhiasan emas imitasi yang berlebihan di pergelangan tangannya. Sementara Tika, perempuan berumur 24 tahun yang pengangguran,
sibuk membenarkan riasan wajahnya dari kaca spion motor. Duh, panas banget sih di sini. Udah gitu bau terasi lagi. Heran ibu, Wisnu kok betah tinggal di tempat bau begini. Suara Bu Marni langsung menggelegar saat melangkah masuk. Sama sekali tidak mempedulikan beberapa pembeli yang menatapnya risih. Ibu, Tika. Tumben jam segini udah kesini. Sapa Arum, mencoba tersenyum ramah dan mencium tangan mertuanya, meski Bu Marni hanya menyodorkan ujung jarinya saja. Tumben gimana? Ini kan ruko anak saya, wajar dong ibu mampir kapan aja. Balas Bu Marni ketus. Ia langsung duduk di kursi kasir yang tadi diduduki Wisnu, mengipasi wajahnya dengan buku bon milik Arum. Wisnu mana? Kok kamu biarin suami kamu keluyuran di luar? Istri macam apa kamu? Nggak bisa ngurus suami. Arum menelan ludah yang terasa pahit. Mas Wisnu pamitnya nyari info lowongan kerja. Bu. Alah, kerja apa? Wisnu itu sarjana, nggak pantas dia disuruh kerja kasar. Harusnya kamu yang bersyukur dinikahi anak ibu yang ganteng dan berpendidikan. Bukan malah disuruh nungguin warung bau ginian, omel Bu Marni tanpa henti. Sementara Arum diceramahi habis-habisan, mata Arum menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Tika sedang berjalan santai di lorong kosmetik dan makanan ringan. Tanpa rasa bersalah, adik iparnya itu mengambil 2 botol lotion pemutih ukuran besar yang paling mahal, beberapa bungkus coklat impor, dan 3 kaleng susu beruang. Semuanya langsung dimasukkan ke dalam tas jinjingnya. Tik, tegur Arum cepat, meninggalkan mertuanya sejenak dan menghampiri adik iparnya. Itu lotionnya baru masuk kemarin, harganya lumayan mahal. Kalau mau ambil, tolong dicatat dulu di buku utang atau dibayar. Biar stok gudang Mbak nggak selisih. Tika memutar bola matanya malas, menatap Arum dengan raut wajah mengejek. Ya elah, Mbak Arum. Sama adik ipar sendiri perhitungan banget sih. Ini kan tokonya Mas Wisnu juga. Masa aku ngambil barang di toko abangku sendiri harus bayar? Gila ya. Bu Marni yang mendengar perdebatan itu langsung bangkit dan menghampiri mereka. Matanya melotot tajam ke arah Arum. Heh, Arum. Kamu ini kenapa sih pelit banget sama keluarga suami? Cuma lotion sama makanan kecil aja diributin. Tika ini adiknya Wisnu, darah dagingnya. Toko ini bisa besar juga pasti karena modal dari doa saya sebagai ibunya. Bukan begitu, Bu. Arum mencoba membela diri, suaranya mulai bergetar karena menahan tangis dan marah. Tapi modal muternya susah kalau barang diambilin terus tanpa dicatat. Kemarin Tika juga ambil beras karung sama minyak 2 dus nggak bilang-bilang. Heh, kamu nuduh anak saya maling? Bu Marni menggebrak etalase kaca, membuat beberapa pembeli kaget dan buru-buru pergi setelah membayar. Berani kamu ya sekarang. Wisnu itu kepala keluarga, harta dia harta keluarganya juga. Kamu cuma numpang hidup di sini. Arum terdiam. Dadanya naik turun. Numpang hidup? Seluruh modal awal toko ini berasal dari uang tabungannya selama bekerja jadi buruh pabrik sebelum menikah, ditambah uang warisan dari almarhum bapaknya. Wisnu tidak mengeluarkan sepeser pun. Tapi menjelaskan fakta itu pada Bu Marni, sama saja dengan berbicara pada tembok. Tak lama, Wisnu pulang dengan membawa bungkusan martabak. Melihat ibunya sedang marah-marah, ia bukannya menengahi atau membela istrinya. Ada apa sih, Bu? Kok teriak-teriak? Tanya Wisnu santai. Ini loh, istrimu. Masa adikmu ngambil barang sedikit aja dimarahin? Dituduh maling pula. Gila bener istrimu ini, NU. Lama-lama ibu darah tinggi kesini. Adu Bu Marni dengan gaya sangat terzalimi. Wisnu langsung menatap Arum dengan tajam. Kamu ini apa-apaan sih? Rum? Bikin malu aja ribut di depan toko. Udah, Tik, bawa aja barangnya. Nggak usah didengerin mbakmu ini, lagi PMS kali dia. Tika tersenyum penuh kemenangan, melenggang keluar toko menyusul ibunya setelah mendapat pembelaan dari sang kakak. Sebelum pergi, Bu Marni masih sempat menadahkan tangannya pada Wisnu, dan tanpa ragu, Wisnu mengambil sisa uang pecahan 100 ribuan di laci kasir dan memberikannya pada ibunya. Arum hanya bisa berdiri kaku di balik etalase. Matanya nanar menatap punggung suaminya. Lintah. Mereka semua adalah Lintah yang sedang menghisap darah dan keringatnya perlahan-lahan. Seminggu setelah kejadian itu, suasana di toko sedikit lebih tenang karena Bu Marni dan Tika belum berkunjung lagi.
Namun, ketenangan itu hanyalah ilusi sebelum badai besar benar-benar menghantam hidup Arum. Sore itu, rintik hujan mulai turun membasahi jalanan di depan toko. Arum sedang sibuk mengecek stok barang di gudang belakang ketika ia menyadari sesuatu yang genting. Pesanan minyak goreng sebanyak 50 dus dari distributor utama belum juga datang, padahal janjinya akan dikirim siang tadi. Arum merogoh saku celemeknya, berniat menelepon sopir truk distributor. Namun, layar ponselnya gelap total. Baterainya habis dan ponselnya mati. Duh, mati lagi, keluh Arum. Ia berlari kecil ke lantai 2, menuju kamarnya dan Wisnu. Di dalam kamar, terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Wisnu sedang mandi. Di atas kasur, ponsel milik Wisnu tergeletak dalam posisi diisi daya. Layarnya menyala terang setiap beberapa detik, menandakan ada pesan masuk. Arum sebenarnya bukan tipe istri yang suka mencampuri privasi suami. Ia jarang sekali mengecek ponsel Wisnu. Namun kali ini keadaannya darurat. Ia harus segera menghubungi distributor sebelum gudangnya kosong besok pagi. Dengan tangan sedikit basah karena keringat, Arum mencabut kabel pengisi daya dan menghidupkan layar ponsel Wisnu. Tidak ada kata sandi. Baru saja Arum hendak membuka menu kontak, rentetan notifikasi pesan dari sebuah grup WhatsApp bernama Keluarga Inti, Tanpa Benalu, muncul di bagian atas layar. Mata Arum terpaku pada nama grup tersebut. Tanpa Benalu? Siapa yang mereka maksud? Rasa penasaran yang bercampur dengan firasat buruk seketika mengalahkan niat awalnya. Jari Arum yang gemetar perlahan menekan notifikasi tersebut. Layar berganti menampilkan ruang obrolan grup yang hanya berisi 3 orang. Wisnu, Bu Marni, dan Tika. Arum menahan napasnya saat membaca pesan-pesan yang terpampang di layar. Tika, Mas, gimana progresnya? Surat-surat toko udah kamu amaninkan? Temenku udah nanyain terus nih kapan aku mulai pegang toko. Masa aku disuruh nganggur terus sama ibu? Wisnu, tenang aja, Dek. Surat izin usaha udah Mas akalin. Bentar lagi Mas mau urus pengalihan nama ke namamu. Perempuan udik itu gampang dikibulin. Dia sibuk ngurusin beras di depan, gak bakal sadar berkasnya udah Mas fotokopi dan palsuin tanda tangannya. Bu Marni, bagus, Enu, jangan kelamaan. Ibu udah muak lihat muka sok suci istri kamu itu. Berani-beraninya dia ngelarang-ngelarang Tika ngambil barang. Udah kamu ceraikan saja dia bulan depan. Kita usir dari ruko dengan tangan kosong. Biar dia tahu rasa berhadapan sama keluarga kita. Wisnu, beres, Bu. Rencananya nunggu stok barang yang besar masuk minggu depan. Habis itu langsung Mas talak. Biar tokonya full barang pas Tika masuk ambil alih. Tika, asyik. Nanti kalau aku yang jadi bosnya, ibu bebas mau ambil uang berapa aja. Nggak kayak si Arum pelit itu. Ponsel di tangan Arum nyaris terjatuh. Bumi serasa berhenti berputar. Udara di dalam kamar itu tiba-tiba terasa hilang, mencekik lehernya hingga ia kesulitan bernapas. Kakinya lemah seketika, membuatnya terduduk di tepi ranjang. Matanya panas, tapi air matanya tertahan oleh rasa syok yang teramat dahsyat. Suaminya, laki-laki yang selama ini ia layani, yang ia biaya hidupnya, sedang merencanakan pengkhianatan paling keji bersama keluarganya. Mereka berencana merampas satu-satunya sumber penghidupannya dan membuangnya ke jalanan seperti sampah. Suara keran air di kamar mandi tiba-tiba mati. Wisnu sudah selesai mandi. Dengan sisa-sisa kesadaran dan kepanikan yang luar biasa, Arum buru-buru keluar dari ruang obrolan itu, menghapus notifikasinya agar tidak terlihat sudah dibaca, dan meletakkan ponsel itu persis di posisi semula. Ia berlari keluar kamar secepat kilat, menuruni tangga dengan langkah gemetar. Sesampainya di dapur bawah, Arum menyandarkan tubuhnya di pintu kulkas yang dingin. Tangannya mencengkeram dadanya yang terasa mau pecah. Di sanalah, pertahanan Arum runtuh. Air matanya tumpah deras, diiringi isakan tertahan yang menyayat hati. Ia telah merawat seekor ular berbisa di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, Arum tidak bisa tidur. Pura-pura bersikap biasa di depan Wisnu saat makan malam adalah akting tersulit yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Setiap kali melihat wajah suaminya yang tersenyum santai sambil menonton televisi, rasanya Arum ingin menjerit dan melempar piring ke wajah laki-laki itu. Tapi ia menahannya. Marah sekarang, tanpa bukti yang kuat,
hanya akan membuatnya diusir lebih cepat. Pukul 2 dini hari, ketika dengkuran Wisnu sudah terdengar stabil di lantai atas, Arum duduk sendirian di meja kasir. Hanya diterangi lampu bohlam kecil berwarna kuning, ia membuka seluruh laci dan rak penyimpanan dokumen di bawah meja kasir yang kuncinya hanya ia yang pegang. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Arum mengeluarkan semua buku besar pembukuan toko. Ia juga membuka aplikasi perbankan di ponselnya yang baru saja selesai diisi daya. Selama ini, Arum terlalu percaya pada Wisnu. Ia selalu menyuruh Wisnu menyetorkan uang tunai hasil penjualan mingguan ke bank, karena Arum tidak punya waktu untuk mengantre di siang hari. Dengan teliti dan napas yang tertahan, Arum mulai mencocokkan nota penjualan dengan saldo di rekening. Menit demi menit berlalu, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Selisihnya bukan cuma ratusan ribu. Ada puluhan juta rupiah uang hasil penjualan selama 6 bulan terakhir yang tidak pernah disetorkan ke bank. Bukti slip setoran yang selama ini diberikan Wisnu padanya, saat ia raba dengan teliti, ternyata adalah hasil editan komputer yang dicetak ulang. Ya Allah, Mas Wisnu. Lirih Arum, suaranya parau. Namun temuan itu belum seberapa. Saat Arum sedang membongkar laci terdalam untuk mencari sisa nota, tangannya meraba sebuah map plastik biru yang terselip di sela-sela kardus nota kosong. Map itu berdebu, seolah sengaja disembunyikan di tempat yang paling tidak mungkin dibongkar. Arum menarik map itu keluar. Di dalamnya terdapat tumpukan surat peringatan dari berbagai perusahaan pinjaman online, pinjol, ilegal. Nama peminjamnya adalah Wisnu. Jumlah tagihannya sangat fantastis. Ada yang 10 juta, 15 juta, bahkan 20 juta. Jika ditotal dengan bunga yang mencekik, jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Tangan Arum bergetar hebat saat ia membaca lembar terakhir di dalam map tersebut. Itu adalah surat perjanjian utang dengan seorang rentenir darat berskala besar. Dan yang membuat jantung Arum seolah berhenti berdetak adalah jaminan yang tertulis di kertas bermeterai itu. Sertifikat hak milik rumah ruko di Jalan Flamboyan Raya nomor 12. Itu adalah ruko ini. Ruko tempat mereka tinggal dan berjualan, yang sertifikatnya memang sengaja ia simpan di brankas kecil di lemari kamar, yang kata sandinya diketahui oleh Wisnu. Wisnu telah mengagunkan sertifikat ruko, hasil jerih payahnya secara diam-diam. Uangnya entah lari kemana, tapi Arum sangat yakin, uang itu dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah Tika yang sering pamer barang bermerk di media sosial, perhiasan emas Bu Marni, dan tentu saja hobi nongkrong serta modifikasi motor Wisnu sendiri. Dada Arum terasa begitu sesak, hingga ia terbatuk-batuk menahan tangis. Mereka bukan hanya ingin mengambil tokonya. Mereka telah menggadaikan tempat bernaungnya, menjebaknya dengan hutang ratusan juta yang tidak pernah ia nikmati sepeser pun, lalu berencana membuangnya ke jalanan tepat sebelum para penagih utang dan rentenir itu datang menyita semuanya. Ini bukan sekadar kecurangan keluarga. Ini adalah kejahatan. Pembunuhan karakter dan finansial yang direncanakan dengan sangat matang oleh orang-orang yang tidur di bawah atap yang sama dengannya. Menjelang subuh, Arum mengunci kembali semua dokumen itu dan mengembalikannya ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Tidak boleh ada satu posisi pun yang bergeser. Ia lalu berjalan gontai ke kamar mandi belakang, menyalakan keran air kencang-kencang agar suaranya tersamarkan, dan disitulah ia membiarkan dirinya hancur berkeping-keping. Arum menangis sejadi-jadinya. Ia menggigit handuk tebal kuat-kuat untuk meredam jeritan pilu yang keluar dari tenggorokannya. Ia menangisi kebodohannya selama 5 tahun. Ia menangisi rasa cintanya yang dibalas dengan racun. Ia menangisi peluhnya yang diperas oleh lintah-lintah tak tahu diuntung itu. 15 menit Arum membiarkan dirinya menjadi korban yang lemah dan hancur. Lalu, perlahan ia melepaskan gigitannya dari handuk. Ia mendongak, menatap bayangan wajahnya sendiri di cermin kamar mandi yang sedikit berembun. Matanya bengkak, wajahnya merah, dan rambutnya berantakan. Cukup, Arum, bisiknya pada bayangannya sendiri, suaranya parau namun perlahan mengeras. Menangis nggak akan bikin sertifikat rukomu balik. Menangis nggak akan bikin utang-utang itu lunas. Menangis cuma bikin mereka tertawa puas melihatmu gila. Arum membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali. Ia menggosok matanya yang sembab hingga rasa perihnya hilang digantikan oleh sorot mata yang tajam dan dingin. Hati nuraninya, rasa cinta, dan rasa hormatnya sebagai seorang istri kepada Wisnu, telah mati malam ini juga,
terkubur bersama tumpukan surat tagihan dan chat pengkhianatan di ponsel itu. Kalian mau main-main sama perempuan udik ini? Arum tersenyum sinis, sebuah senyuman mengerikan yang tidak pernah muncul di wajahnya selama hidupnya. Akan kubuat kalian mengemis meminta maaf di bawah telapak kakiku. Pagi itu, Ruko kembali beraktivitas seperti biasa. Arum menata barang, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan di meja. Ketika Wisnu turun pukul 8 pagi dengan sarung kesayangannya, Arum menyambutnya dengan secangkir kopi panas dan senyuman yang sangat manis. Senyuman yang menyembunyikan ribuan bilah pisau beracun. Pagi, Mas Wisnu, sapa Arum lembut, sambil menyodorkan singkong goreng hangat. Kopinya udah pas manisnya. Wisnu yang tidak curiga sama sekali, duduk dengan santai dan menyesap kopinya. Tumben kamu senyum-senyum. Rum, kesambet apa? Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma mikir, alhamdulillah ya toko kita makin ramai. Berkah doa suami juga kan, kata Mas kemarin, balas Arum, memastikan suaranya terdengar setulus mungkin. Wisnu tertawa jumawa, merasa egonya dielus. Nah, gitu dong sadar. Istri yang nurut sama suami itu rezekinya pasti lancar. Nanti siang ibu sama Tika mau kesini lagi, mau ngambil beras katanya buat arisan. Kamu jangan ribut-ribut lagi kayak kemarin, malu dilihatin tetangga. Iya, Mas. Nanti aku siapin beras yang paling bagus buat ibu sama Tika. Sekalian minyak sama gulanya juga nggak apa-apa, jawab Arum sambil berbalik ke arah dapur, menyembunyikan tatapan mematikannya. Dalam hati, Arum sedang menghitung mundur. Jika Wisnu dan keluarganya berencana menendangnya bulan depan saat stok barang sedang penuh-penuhnya, maka Arum akan memastikan bahwa saat hari itu tiba, toko ini sudah menjadi neraka kosong yang akan menelan mereka hidup-hidup. Mulai hari ini, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. 3 hari setelah malam jahanam di mana Arum menemukan semua kebusukan keluarganya, ia mulai bergerak. Kesedihannya sudah mengering, berganti menjadi sebongkah es dingin di dalam dadanya. Pagi itu, Arum beralasan kepada Wisnu bahwa ia harus pergi ke pasar induk karena ada masalah dengan tengkulak bawang. Wisnu, yang sedang asyik bermain game online di ponselnya sambil mengisap rokok di teras, hanya mengangguk tanpa menoleh sedikit pun. Ya udah, sana pergi. Nanti laci kasir biar aku yang jaga. Jangan lupa sekalian belikan Mas rokok yang biasa sama kopi saset, sahut Wisnu santai, matanya tak lepas dari layar. Iya, Mas. Titip toko sebentar ya, jawab Arum dengan nada patuh, meski perutnya mual melihat kelakuan suaminya. Laki-laki itu tak pernah sadar bahwa Arum tidak pernah menyimpan uang hasil penjualan grosir dalam jumlah besar di laci sejak 3 hari lalu. Semua transaksi tunai bernilai tinggi langsung ia setor ke rekening rahasia lewat agen bank keliling langganannya. Bukannya ke pasar induk, Arum memacu motor metik bututnya membelah kemacetan kota menuju sebuah firma hukum kecil tapi bereputasi bersih. Ia menemui Pak Anwar, seorang pengacara sekaligus notaris senior yang dulu sering berbelanja sembako di tokonya untuk panti asuhan. Pak Anwar sudah menganggap Arum seperti anak sendiri karena kagum pada kerja keras perempuan itu. Di ruang kerja Pak Anwar yang sejuk, Arum menceritakan semuanya tanpa meneteskan air mata setetes pun. Ia membeberkan bukti foto dari ponsel Wisnu, salinan pembukuan yang dimanipulasi, dan foto dokumen utang pinjaman online serta rentenir darat yang menggunakan sertifikat Ruko. Pak Anwar memijat pelipisnya, tampak terkejut sekaligus geram. Arum, ini bukan cuma masalah rumah tangga biasa. Suamimu ini sudah masuk ranah pidana. Memalsukan tanda tanganmu untuk utang rentenir, ditambah penggelapan dana toko. Kamu bisa penjarakan dia detik ini juga. Arum menggeleng tegas, matanya menatap lurus. Penjara terlalu mudah buat Mas Wisnu, Pak Anwar. Kalau saya lapor sekarang, ibunya dan adik iparnya pasti akan menangis-nangis di depan polisi, playing victim, seolah-olah saya istri yang kejam. Lagi pula, mereka sedang merencanakan untuk mengusir saya bulan depan. Saya mau mereka merasakan persis apa yang mereka rencanakan buat saya. Pak Anwar mencondongkan tubuhnya ke depan, tertarik dengan ketenangan kliennya. Lalu, apa rencanamu, Enduk? Saya butuh Bapak membantu saya membuat badan usaha baru, PT atau CV, atas nama saya sendiri 100%. Tanpa ada nama Wisnu sedikit pun. Saya juga minta Bapak memblokir akses apapun dari nama Wisnu ke aset-aset pribadi saya yang sah.
Dan soal utang rentenir itu, karena tanda tangan saya dipalsukan, apakah saya ikut menanggungnya jika terjadi penyitaan? Tidak, Arum. Pak Anwar tersenyum tipis, menyadari kecerdasan perempuan di depannya. Jika kita bisa membuktikan itu pemalsuan, dan Bapak punya kenalan ahli grafologi untuk memastikannya, maka utang itu mutlak milik Wisnu pribadi. Secara hukum, ruko itu memang bisa disita karena sertifikatnya sudah di tangan rentenir, tapi kamu bebas dari beban hutangnya. Biarkan saja ruko itu tenggelam bersama suamimu. Bagus, sahut Arum tenang. Kalau begitu, mari kita mulai proses pemindahan urat nadi toko saya, Pak. Biar ruko lama itu jadi cangkang kosong buat mereka. Hari-hari berikutnya adalah pertunjukan sandiwara paling sempurna yang pernah dimainkan Arum. Di depan Wisnu, Bu Marni, dan Tika, Arum tetaplah istri dan menantu yang sibuk, penurut, dan sedikit bodoh. Ia tetap melayani pelanggan, mengelap etalase, dan memasak air panas untuk suami benalunya. Namun di balik layar, Arum bekerja layaknya mesin pembunuh yang senyap. Berbekal dokumen legal dari Pak Anwar, Arum diam-diam menyewa sebuah ruko baru yang jauh lebih besar dan strategis di pusat kota, cukup jauh dari kompleks perumahan lamanya. Ruko itu ia sewa atas nama perusahaan barunya, CV Arum Mandiri Sejahtera. Modal sewanya ditarik dari tabungan rahasia yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama 5 tahun, uang yang sama sekali tidak diketahui oleh Wisnu. Tantangan terbesarnya adalah memindahkan stok barang dan mengubah alur distributor tanpa memancing kecurigaan. Arum mulai menghubungi satu persatu distributor besarnya, pemasok beras, minyak, gula, dan rokok. Karena selama ini yang memegang kendali pembayaran dan pemesanan murni hanya Arum, para distributor itu sangat percaya padanya. Pak Haji, kata Arum saat menelepon pemasok beras langganannya dari gudang belakang, suaranya dipelankan. Mulai minggu depan, kiriman beras karungan yang tona sebesar jangan diturunkan di toko yang biasa ya. Kirim ke alamat gudang baru saya di pusat kota. Toko yang lama cuma untuk eceran kecil sekarang. Oh, buka cabang baru toh, Mbak Arum? Alhamdulillah, makin sukses ya. Beres, nanti surat jalannya langsung saya ganti alamatnya. Jawab Pak Haji tanpa curiga sedikitpun. Satu persatu jalur pasokan besar dialihkan. Lalu bagaimana dengan ruko lama? Arum memutar otaknya agar tokonya tetap terlihat penuh dan sibuk. Ia mulai menumpuk kardus-kardus kosong di bagian bawah dan belakang rak, lalu menutupinya dengan kardus asli yang ada isinya di bagian depan. Botol-botol sampo, sabun, dan lotion mahal yang sering dicuri Tika, ia pindahkan ke gudang baru, menggantinya dengan merek-merek murah yang jarang laku. Wisnu sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Laki-laki itu terlalu sibuk dengan motor modifikasinya dan nongkrong di warung kopi depan. Bagi Wisnu, selama laci kasir masih ada uang 200 atau 300 ribu yang bisa ia ambil setiap hari, maka semuanya aman-aman saja. Ia tidak pernah mau repot-repot masuk ke gudang untuk mengecek apakah karung beras di tumpukan paling bawah itu berisi beras premium atau hanya sekam kosong. Bahkan ketika Bu Marni dan Tika datang berkunjung, mereka hanya fokus mengambil barang yang ada di etalase depan. Kok susu beruangnya tinggal dikit sih? Rum? Biasanya penuh. Protes Tika suatu siang sambil mengaduk-aduk lemari pendingin. Lagi telat kiriman dari pabriknya? Tik. Maklum, akhir bulan, jawab Arum sambil tersenyum ramah, padahal 100 dus susu itu sudah tersusun rapi di ruko barunya. Tika hanya mencibir dan mengambil sisa kaleng yang ada tanpa rasa bersalah. Ruko, Arum Jaya, perlahan-lahan mati dari dalam, namun dari luar, kulitnya masih terlihat segar, siap untuk diserahkan kepada para parasit yang kelaparan. Arum tahu, mengamankan aset saja tidak cukup. Untuk menghancurkan orang-orang yang licik, ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang akan membungkam mulut Bu Marni yang selalu merasa paling suci, dan membuktikan kejahatan Wisnu serta Tika secara gamblang di depan hukum. Suatu hari, ketika Wisnu pergi touring motor bersama teman-temannya selama 2 hari, Arum memanggil Thohir, seorang teknisi CCTV kenalan lamanya. Mas Thohir, pasang di titik-titik yang gak kelihatan mata langsung ya. Saya gak mau ada kabel yang menjuntai. Dan pastikan mikrofonnya sensitif. Bisa nangkap suara orang bisik-bisik, instruksi Arum sambil menunjuk beberapa sudut ruangan. Thohir yang sudah dibayar mahal mengangguk paham. Siap, Mbak. Saya pasang lensa pinhole di dalam jam dinding ruang tamu,
satu lagi di dalam detektor asap bohongan di atas meja kasir, dan satu di sudut gudang belakang. Semuanya langsung terhubung ke aplikasi di HP Mbak Arum. Memorinya otomatis tersimpan di cloud, jadi kalau kameranya dihancurkan pun, rekamannya aman. Terima kasih, Mas. Kerjakan secepatnya sebelum suami saya pulang. Malam itu juga, mata-mata tak kasat mata milik Arum mulai bekerja. Hari demi hari, rekaman-rekaman menjijikan mulai terkumpul di ponsel Arum. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Wisnu sering membawa perempuan lain ke warung kopi seberang dan memberinya uang dari laci kasir. Ia merekam dengan jelas aksi tangan panjang Tika yang menyelipkan barang-barang kosmetik ke dalam tasnya sambil menggerutu, "Istri kere, barang begini aja disimpan pelit amat." Tapi yang paling membuat Arum muak adalah rekaman Bu Marni. Mertuanya itu sering datang saat Arum sedang sibuk di belakang, membuka laci kasir dengan kunci duplikat yang ternyata diam-diam dibuat oleh Wisnu, dan mengambil lembaran uang 100.000. Sambil mengantongi uang itu, Bu Marni bergumam pada dirinya sendiri, "Ini hak anakku. Perempuan udik itu nggak pantas pegang uang sebanyak ini." Setiap malam, saat Wisnu mendengkur di sampingnya, Arum memasang earphone dan menonton rekaman-rekaman itu di dalam selimut. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya rasa jijik yang membuat tekadnya semakin mengeras menjadi batu. Ia mengelompokkan video-video itu di dalam folder khusus bernama Tiket Neraka, memotong klip-klip yang paling fatal, dan mencadangkannya ke beberapa email rahasia. Puncak dari segala pengumpulan bukti itu terjadi pada minggu ketiga. Sore itu, hujan turun sangat deras. Toko sepi pembeli. Arum sengaja pamit ke apotek di ujung jalan karena pura-pura sakit kepala. Padahal ia hanya duduk di warung makan agak jauh dari ruko sambil memantau layar ponselnya. Di dalam ruko, Wisnu sedang duduk di ruang tamu bersama Tika yang baru saja datang menembus hujan. Bu Marni tidak ikut karena sedang arisan keluarga. Suasana ruko yang sepi membuat kakak beradik itu leluasa berbicara tanpa menyadari bahwa jam dinding di atas televisi merekam setiap gerak-gerik dan ucapan mereka dengan resolusi tinggi. Melalui layar ponselnya, Arum menonton siaran langsung pengkhianatan itu. "Gimana, Mas? Surat cerainya udah kamu siapkan belum? Temen-temenku udah pada nanya kapan aku traktir makan-makan jadi bos toko." Rengek Tika sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk milik Arum. Wisnu mengisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskan asapnya ke udara. "Udah beres. Surat talaknya udah Mas ketik, tinggal di print. Gudang juga kelihatannya masih banyak barang tuh kardus-kardusnya. Minggu depan pas supplier besar masuk bawa stok sebulan, langsung Mas usir si Arum. Bajunya suruh dia bawa semua, sisanya aset toko biar kita yang pegang." "Bagus deh. Lama-lama sumpah aku lihat muka pembantu itu di sini." Tika tertawa meremehkan. Lalu nada suaranya berubah menjadi lebih berbisik, mendekat ke arah kakaknya. Mas. Terus urusan ibu gimana?" Kening Wisnu berkerut. "Ibu kenapa?" "Ya elah, Mas. Kamu mau kalau kita udah pegang toko, ibu terus-terusan ngerongrong minta duit? Ibu kan gaya hidupnya boros banget. Beli emas palsu lah, arisan sana-sini. Kalau dia ikut ngatur toko, bisa habis juga duit kita." Di warung makan, Arum menahan napas. Ia menempelkan earphone lebih rapat ke telinganya. Wisnu terdiam sejenak, tampak berpikir. Lalu, sebuah senyum licik yang sangat identik dengan adiknya muncul di wajahnya. "Kamu bener juga, Dek. Kemarin aja ibu minta jatah bulanan dinaikin jadi 5 juta. Kalau nggak dikasih, dia ngambek ngungkit-ngungkit dosa." "Makanya," sambar Tika semangat. "Aku udah cari-cari info nih, Mas. Di daerah pinggiran kota, dekat pabrik kapur, ada panti jompo yang murah banget. Per bulannya cuma bayar 1 juta, itu udah termasuk makan. Begitu toko ini resmi atas namaku, kita bilang aja ke ibu kalau kita mau renovasi rumah atau apa kek. Terus kita titipin ibu ke sana sementara. Lama-lama biarin aja di situ. Kan yang penting kita kasih makan, nggak dosa-dosa amat lah." Wisnu tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat mengerikan di telinga Arum. "Boleh juga idemu. Lagian ibu udah tua, makin cerewet. Malu juga Mas kalau teman-teman Mas main ke sini terus ibu ikut campur. Ya udah, atur aja nanti. Yang penting kita singkirkan si Arum dulu, baru kita urus ibu." "SIP, Mas. Tos dulu dong calon miliarder.
seru Tika kegirangan sambil melakukan tos dengan kakaknya. Di seberang jalan, di dalam warung makan yang remang-remang, Arum menurunkan ponselnya. Napasnya berhembus panjang, membentuk embun tipis di udara dingin. Ia mengusap layar ponselnya dengan ibu jari, tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Ini dia, senjata pamungkasnya. Wisnu dan Tika mengira mereka sangat pintar. Mereka merasa di atas angin karena merasa berhasil menipu Arum. Tapi mereka lupa satu hal, keserakahan selalu memakan tuannya sendiri. Mereka bahkan berencana membuang ibu kandung mereka sendiri demi uang yang sebenarnya bukan milik mereka. Bu Marni, bisik Arum pada dirinya sendiri. Ibu selalu membanggakan anak laki-lakimu sebagai imam yang baik, dan anak perempuanmu sebagai kebanggaan keluarga. Mari kita lihat, apakah ibu masih bisa bersikap arogan setelah melihat video ini. Aku pastikan, ibu akan menontonnya di barisan paling depan. 1 minggu terakhir sebelum hari yang ditentukan oleh Wisnu tiba. Suasana di dalam ruko terasa sangat tegang, setidaknya bagi Arum yang tahu apa yang akan terjadi. Wisnu terlihat lebih ceria dari biasanya, sering bersiul sambil membersihkan motornya. Tika semakin sering datang, bertingkah seolah-olah ia sudah menjadi majikan di tempat itu, menyuruh-nyuruh Arum membuatkan es sirup atau membelikan makanan ringan. Dan Bu Marni, perempuan tua itu semakin tak tertahankan. Tegurannya semakin kasar dan hinaannya semakin terang-terangan. Arum, kamu nyapu yang benar dong. Debunya kemana-mana ini. Nanti kalau berasnya kotor kena debu, pelanggan pada lari. Kamu kira gampang bangun toko ini? Bentak Bu Marni suatu pagi saat Arum sedang menyapu halaman depan. Iya, Bu. Maaf, jawab Arum singkat, menundukkan kepalanya, menyembunyikan senyum simpul di bibirnya. Marahlah sepuasmu, Nyonya tua. Waktumu tinggal menghitung hari. Di balik sikap tunduknya, persiapan Arum sudah mencapai 100%. Pertama, ruko baru, CV Arum Mandiri Sejahtera, sudah beroperasi penuh secara diam-diam. Karyawan baru yang ia rekrut dari kampung halaman sudah mulai bekerja melayani agen-agen grosir besar yang dialihkan ke sana. Kedua, ruko lama kini benar-benar hanya sebuah cangkang kosong. Jika ada orang yang jeli memeriksa tumpukan karung beras di gudang, mereka akan menyadari bahwa 90% karung itu isinya hanya gulungan kardus bekas dan kain lap, diikat rapi agar terlihat padat dari luar. Laci kasir hanya berisi uang recehan tak lebih dari Rp500.000, sekadar untuk mengelabui Wisnu. Semua aset berharga, dokumen penting, dan pakaian Arum sudah diangkut sedikit demi sedikit di malam hari saat Wisnu tertidur pulas. Ketiga, dan yang paling krusial, Pak Anwar telah mengirimkan salinan dokumen utang piutang Wisnu. Utang pinjaman online Wisnu sudah jatuh tempo hari ini. Sementara utang dari rentenir yang memakai sertifikat ruko ini akan jatuh tempo 3 hari lagi. Bunga yang menumpuk sudah mencapai angka yang mustahil bisa dibayar oleh Wisnu yang tidak bekerja. Sore itu, Arum sedang duduk di meja kasir ketika sebuah mobil box besar bertuliskan, distributor utama, berhenti di depan toko. Itu adalah pesanan palsu yang sengaja Arum rancang. Sopir truk itu, yang sudah bekerja sama dengan Arum, turun membawa beberapa tumpukan dus kosong yang disegel rapi seolah-olah itu adalah stok rokok dan susu mahal. Wisnu yang melihat truk itu datang dari lantai 2, langsung turun dengan mata berbinar-binar. Ia menghampiri Arum dengan wajah penuh kemenangan. Wah, stok bulanan udah masuk ya, Rum? Banyak banget kelihatannya, kata Wisnu sok peduli. Iya, Mas. Alhamdulillah. Ini stok untuk sebulan ke depan. Harusnya omzet kita naik 2 kali lipat bulan ini, jawab Arum polos, pura-pura mencatat di buku bon. Wisnu mengangguk-angguk, mengelus dagunya. Ia melirik Arum dengan tatapan merendahkan yang sangat kentara. Baguslah. Kerja keras kamu memang lumayan, Rum, tapi... Suaranya menggantung. Arum mendongak, menatap mata suaminya lurus-lurus. Tapi apa, Mas? Wisnu tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Kamu bersin aja dulu barangnya. Nanti malam, ada yang mau Mas omongin sama kamu. Penting. Arum menunduk kembali ke buku catatannya. Aku tahu apa yang mau kamu omongin, Mas. Surat cerai itu, kan? Batinnya. Namun, Arum tidak berniat menunggu sampai malam.
Ia tidak akan membiarkan Wisnu memegang kendali permainan ini. Ia yang akan menentukan kapan dan di mana bom itu meledak. Dan ia tahu persis pemicunya. Diam-diam, Arum meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat ke Bu Marni. Bu, tadi Mas Wisnu bilang mau ngambil uang 20 juta dari Laci untuk bayar DP mobil baru. Katanya buat Tika. Tapi uangnya saya tahan karena itu modal toko. Ibu tolong kasih tahu Mas Wisnu, jangan hamburkan uang toko. Itu adalah sebuah kebohongan mutlak. Tidak ada uang 20 juta, dan tidak ada mobil baru. Tapi Arum tahu persis karakter Bu Marni. Mendengar Arum berani menahan uang untuk anak kesayangannya, ditambah dengan ilusi bahwa toko sedang penuh barang berharga, Bu Marni pasti akan meledak malam ini juga, atau paling lambat besok pagi. Perempuan serakah itu pasti akan datang mengamuk, menuntut kunci toko untuk diserahkan kepada Tika saat itu juga, tepat seperti rencana awal mereka, tapi dipercepat karena emosi. Panggung telah ditata. Lampu sorot telah dinyalakan. Arum duduk tenang di kursi kasirnya, mengusap layar tabletnya yang terhubung ke CCTV dan TV layar datar di dinding toko. Badai tidak lagi menunggu. Arum sendirilah yang mengundangnya masuk. Pagi itu, udara terasa lebih gerah dari biasanya meskipun matahari baru saja naik sepenggalah. Jam di dinding toko yang tersembunyi lensa kamera kecil itu menunjukkan pukul 8:15 menit. Toko, Arum Jaya, sedang berada pada puncak kesibukannya. Beberapa ibu rumah tangga berdesakan di lorong sembako eceran, sementara di area depan, 3 orang pengecer sedang menunggu nota dari Arum untuk menaikkan berdus-dus barang, yang tentu saja kardusnya sudah Arum atur sedemikian rupa agar terlihat penuh, padahal isinya hanya sekam dan kardus bekas. Arum berdiri di balik mesin kasir. Wajahnya tenang, rambutnya dicepol rapi, dan celemek merah kebanggaannya terpasang sempurna. Jari-jarinya menari di atas kalkulator, memecah keheningan dengan bunyi tik-tik-tik yang ritmis. Di lantai atas, Wisnu masih terlelap. Laki-laki itu begadang semalaman bermain game, setelah Arum diam-diam mematikan alarm ponselnya. Arum butuh Wisnu turun di saat yang tepat, bukan sekarang. Tiba-tiba, suara decit rem motor yang sangat kasar terdengar dari aspal depan toko, disusul suara bantingan standar motor yang membentur semen dengan keras. Dari luar, langkah kaki yang dihentakkan dengan penuh emosi terdengar mendekat. Bayangan 2 perempuan menutupi cahaya matahari yang masuk dari pintu kaca. Bu Marni dan Tika melangkah masuk bagaikan badai yang siap menghancurkan seisi ruangan. Napas Bu Marni memburu, wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah diubun-ubun akibat pesan singkat yang Arum kirimkan semalam. Tika berjalan di belakang ibunya, dagunya terangkat angkuh, merasa memiliki backingan terkuat di dunia. Beberapa pelanggan yang sedang memilih telur dan bawang menoleh kaget. Suasana toko yang tadinya diwarnai obrolan ringan tentang harga cabai mendadak hening. Arum, keluar kamu dari balik meja itu sekarang juga, raung Bu Marni. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding ruko, membuat seorang anak kecil yang sedang memegang permen lollipop langsung bersembunyi di balik rok ibunya. Arum perlahan meletakkan bolpoinnya. Ia menatap mertuanya dengan sorot mata sedingin es, sangat kontras dengan kemarahan Bu Marni yang menyala-nyala. Ada apa, Bu? Toko sedang ramai, tolong suaranya dipelankan. Ibu mengganggu pelanggan saya. Pelanggan kamu bilang? Bu Marni menggebrak etalase kaca yang memajang rokok dan obat-obatan hingga bergetar hebat. Ini toko anak saya, toko Wisnu. Berani-beraninya kamu menahan uang 20 juta yang mau dipakai Wisnu buat beli mobil Tika. Kamu itu cuma istri benalu yang numpang hidup dari kejayaan anak laki-lakiku. Uang itu hak Wisnu, hak Tika. Para pelanggan mulai berbisik-bisik. Beberapa tetangga yang kenal dengan keluarga itu saling pandang. Mereka tahu persis siapa yang selama ini banting tulang dari pagi sampai malam, dan siapa yang hanya duduk ongkang-ongkang kaki. Tapi tak ada yang berani ikut campur menghadapi mulut bisa Bu Marni. Tika melipat tangannya di dada, tersenyum mengejek. Tahu diri dong, Mbak. Mbak itu cuma pendatang di keluarga kita. Mas Wisnu itu sarjana. Wajar kalau dia mau beli mobil buat adiknya sendiri. Mbak nggak usah sok berkuasa nahan-nahan duit kas toko. Toh bentar lagi juga Mbak bakal tahu rasa. Kalimat Tika sengaja digantung, sebuah ancaman terselubung tentang rencana pengusiran yang akan mereka lakukan minggu depan. Tika merasa di atas angin, mengira Arum tidak tahu apa-apa.
Uang di laci itu modal toko untuk bayar supplier siang ini. Bu, jawab Arum dengan nada suara yang sengaja dibuat datar, tanpa emosi, yang justru membuat darah Bu Marni semakin mendidih. Kalau saya kasihkan ke Mas Wisnu, toko ini bisa bangkrut. Saya yang capek merintis dari nol, saya tidak akan biarkan uangnya dihamburkan untuk barang yang tidak berguna. Mendengar jawaban Arum yang berani dan tanpa rasa takut sedikitpun, urat leher Bu Marni menonjol. Matanya melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Selama 5 tahun, menantunya ini selalu menunduk, menangis dalam diam, dan meminta maaf setiap kali dibentak. Tapi pagi ini, perempuan udik di depannya itu menatapnya dengan tatapan menantang. Harga diri Bu Marni sebagai nyonya besar di keluarga itu merasa diinjak-injak. Kurang ajar. Perempuan gak tahu diuntung, jerit Bu Marni histeris. Tangan keriputnya yang dipenuhi perhiasan imitasi tiba-tiba menyapu kasar barisan toples camilan kaca, rentengan kopi saset, dan kotak-kotak kosmetik yang ada di atas etalase depan. Praaang. Grubrak. Pecahan kaca toples berhamburan ke lantai keramik. Biji-biji kacang goreng dan permen berserakan di mana-mana. Beberapa pelanggan menjerit kaget dan mundur menjauh, takut terkena serpihan kaca. Suasana toko seketika berubah kacau balau. Tika bukannya melerai, malah tertawa kecil melihat kekacauan itu. Mampus lo. Makanya jangan belagu jadi istri. Bu Marni menunjuk tepat ke depan hidung Arum dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Di depan puluhan pasang mata pelanggan yang kini terang-terangan menonton drama keluarga itu, Bu Marni meneriakkan kalimat pamungkasnya dengan urat leher yang nyaris putus. Serahkan kunci toko ini untuk dikelola adik iparmu. Teriak mertua sambil mengobrak-abrik sisa barang di etalase. Kamu sudah nggak pantas ada di sini. Keluar kamu sekarang juga. Biar Tika yang jadi bos di sini. Gema teriakan itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam ruangan. Hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi Arum yang baru saja diusir dari istananya sendiri secara brutal. Arum tidak menangis. Tubuhnya tidak gemetar. Ia menatap wajah mertuanya, lalu beralih menatap wajah Tika yang tersenyum penuh kemenangan. Perlahan, di hadapan mereka semua, Arum mengangkat wajahnya. Ia menatap langsung ke dalam mata Bu Marni, dan dengan sangat tegas, ia menggelengkan kepalanya. Tidak, desis Arum. Suaranya tidak keras, tapi ketajamannya mampu menyayat udara di ruangan itu. Toko ini milikku. Keringatku. Kunci ini tidak akan pernah pindah ke tangan parasit seperti kalian. Mendengar kata parasit, wajah Tika seketika memerah karena marah. Heh, jaga mulut lo ya, perempuan miskin. Lo yang numpang di aset keluarga gue. Tika maju selangkah, hendak menjambak rambut Arum melintasi meja kasir. Tapi sebelum tangan Tika sempat menyentuh Arum, Arum dengan sigap menekan sebuah tombol remote kecil di bawah mejanya. Klik. Suara alarm elektronik berbunyi singkat, disusul bunyi kunci otomatis yang mengunci pintu kaca utama toko dari dalam. Salah satu karyawan Arum yang sudah diinstruksikan sebelumnya, dengan cepat menarik rolling door besi di bagian luar hingga turun setengah. Ruangan yang tadinya terang oleh sinar matahari pagi, kini menjadi sedikit redup dan tertutup. Para pelanggan mulai panik. Loh, Mbak Arum, kok dikunci? Kita mau keluar. Seru seorang ibu yang membawa keranjang belanjaan. Arum menoleh ke arah pelanggannya dengan senyum yang menenangkan, senyum yang sama sekali tidak ia berikan pada mertuanya. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tolong jangan panik. Tidak akan ada yang terluka. Saya minta waktu kalian 15 menit saja. Anggap saja kalian sedang menonton kebenaran yang selama ini disembunyikan. Arum kemudian menoleh kembali ke arah Bu Marni, dan Tika yang kini terlihat kebingungan dengan tindakan Arum. Kamu mau ngapain? Hah? Mau nyekap kita? Bentak Bu Marni, suaranya mulai terdengar tidak stabil. Ia mencoba berjalan ke arah pintu kaca dan menarik gagangnya, tapi pintu itu terkunci rapat. Arum melangkah keluar dari balik meja kasir. Ia berjalan dengan sangat tenang, menghindari pecahan kaca di lantai, dan berdiri tepat 2 meter di depan ibu dan anak perempuan yang selama ini mengisap darahnya. Ibu minta kunci toko ini diserahkan ke Tika, kan?
Suara Arum menggema dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ibu merasa Tika lebih pantas mengelola uang puluhan juta daripada saya. Ibu merasa anak-anak ibu adalah manusia-manusia suci yang pantas mendapatkan segalanya. Sementara saya cuma sampah. Arum mengangkat pergelangan tangannya, melirik jam tangan hitamnya yang murahan. Waktu menunjukkan pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Beri saya waktu 15 menit, Bu, ucap Arum, matanya menatap tajam bak malaikat pencabut nyawa. Hanya dalam 15 menit dari sekarang, saya jamin, Ibu akan berlutut memohon ampun di atas lantai yang baru saja Ibu hancurkan ini. Tika mendecih keras, meludah ke lantai. Cih, halusinasi lo makin parah. Lo pikir lo siapa bisa bikin nyokap gue berlutut? Lo itu cuma babu di rumah ini. Mas Wisnu. Turun, Mas. Istri gila lo ngamuk nih. Tika berteriak ke arah tangga lantai 2, mencoba memanggil bala bantuan. Mas Wisnu tidak akan turun sebelum urusan kita selesai. Tika, potong Arum. Ia merogoh saku celemeknya dan mengeluarkan sebuah tablet hitam. Layarnya sudah menyala, menampilkan sebuah aplikasi pemutar video. Dengan gerakan cepat, Arum menyambungkan kabel HDMI yang sudah ia siapkan di bawah meja ke tabletnya. Kabel itu terhubung langsung ke televisi layar datar berukuran 42 inci yang menempel di dinding atas toko, yang biasanya hanya memutar iklan produk deterjen atau musik dangdut. Mari kita lihat, ucap Arum memecah keheningan yang mencekik, siapa sebenarnya pencuri di rumah ini. Layar televisi berkedip sejenak, lalu menampilkan sebuah rekaman beresolusi tinggi. Tanggal dan waktu di pojok kanan bawah video menunjukkan kejadian seminggu yang lalu. Suara dari televisi itu sengaja Arum besarkan volumenya hingga maksimal. Terdengar jelas suara dari dalam video itu, kresek-kresek tas plastik. Semua mata di dalam toko beralih ke layar televisi. Di sana, terpampang jelas sosok Tika sedang berdiri di lorong kosmetik. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan Arum tidak ada. Lalu dengan cekatan memasukkan beberapa botol lotion mahal, kotak parfum, dan coklat batang ke dalam tas jinjingnya. Terdengar gerutuan jelas dari mulut Tika di dalam video. Istri kere, barang begini aja disimpan pelit amat. Lumayan buat dijual lagi ke teman kampus. Wajah Tika di dunia nyata seketika pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit. Tak percaya bahwa aksinya terekam dengan begitu jernih. Pelanggan di dalam toko mulai berbisik riuh. Ya ampun, ternyata adiknya sendiri yang maling. Bisik seorang ibu berjilbab merah. Kemarin saya dengar Mbak Arum yang dituduh menyembunyikan barang sama mertuanya. Sahut pelanggan lain tak kalah sinis. Bu Marni gelagapan. Ia menatap televisi dan Arum secara bergantian. Namun dasar egois, ia masih berusaha membela anaknya. Itu cuma barang kecil. Namanya juga di toko kakaknya sendiri, wajar kalau dia ambil sedikit. Kamu sengaja ya masang kamera buat ngejebak anak saya? Dasar ular berbisa. Arum tersenyum tipis, senyum yang sangat menakutkan. Barang kecil? Baik. Kalau begitu, mari kita tonton mahakarya yang sesungguhnya. Mahakarya dari dua anak emas kebanggaan ibu. Jari Arum menggeser layar tablet, memutar video kedua. Video yang ia simpan dalam folder, tiket neraka. Layar TV berganti menampilkan ruang tamu ruko ini. Hujan deras turun di latar belakang video. Di layar, terlihat Wisnu sedang merokok dan Tika sedang mengeringkan rambut. Kualitas audionya sangat jernih, menangkap setiap konspirasi busuk kakak beradik itu. Suara Wisnu dari dalam video menggema ke seluruh penjuru toko. Surat izin usaha udah Mas akalin. Bentar lagi Mas mau urus pengalihan nama ke namamu. Perempuan udik itu gampang dikibulin. Surat talaknya udah Mas ketik, tinggal di print. Gudang juga kelihatannya masih banyak barang tuh. Minggu depan pas supplier besar masuk bawa stok sebulan, langsung Mas usir si Arum. Para pelanggan tersentak. Beberapa orang menutup mulut mereka saking kagetnya mendengar rencana jahat seorang suami kepada istrinya sendiri. Bu Marni terpaku. Matanya tak berkedip menatap layar. Rencana pengusiran itu memang ia ketahui, bahkan ia yang menyetujuinya. Tapi mendengar detail pemalsuan dokumen dari mulut Wisnu, membuat perasaannya mulai tidak enak. Lalu, tibalah bagian yang menghancurkan dunia Bu Marni. Di layar TV, Tika mencondongkan tubuhnya ke arah Wisnu. Mas, terus urusan ibu gimana?
Masa ibu terus-terusan ngerongrong minta duit? Ibu kan gaya hidupnya boros banget. Beli emas palsu lah, arisan sana-sini. Kalau dia ikut ngatur toko, bisa habis juga duit kita. Wajah Bu Marni di dunia nyata seketika membeku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Video terus berputar tanpa ampun. Suara Tika menggema dengan riang. Di daerah pinggiran kota, dekat pabrik kapur, ada panti jompo yang murah banget. Per bulannya cuma bayar 1 juta, itu udah termasuk makan. Terus kita titipin ibu ke sana sementara. Lama-lama biarin aja di situ. Kan yang penting kita kasih makan, nggak dosa-dosa amat lah. Lalu disusul tawarnya Wisnu yang terdengar seperti iblis di telinga ibunya sendiri. Boleh juga idemu. Lagian ibu udah tua, makin cerewet. Malu juga mas kalau teman-teman mas main ke sini terus ibu ikut campur. Ya udah, atur aja nanti. Yang penting kita singkirkan si Arum dulu, baru kita urus ibu. Klik. Arum mematikan layar TV. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Saking sunyinya, suara detak jam dinding seolah terdengar menggelegar. Tika gemetar hebat, kakinya mundur selangkah hingga menabrak rak besi. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia tidak berani menatap wajah ibunya. Sementara itu, Bu Marni berdiri mematung. Tongkat egonya yang selama ini menyangga kesombongannya baru saja dipatahkan menjadi 2 oleh darah dagingnya sendiri. Bibirnya bergetar hebat, mencoba merangkai kata, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena rasa syok dan pengkhianatan yang teramat dalam. Anak laki-laki yang ia puja, yang ia anggap imam keluarga, dan anak perempuan yang ia manjakan berencana membuangnya ke panti jompo kumuh demi menguasai harta. Bagaimana, Bu? Suara Arum memecah keheningan, mengiris tepat di jantung pertahanan mertuanya. Masih mau menyerahkan kunci toko ini ke tangan anak perempuan ibu yang berencana membuang ibu ke panti jompo harga 1 juta sebulan. Ketika video itu, suara Bu Marni akhirnya keluar, parau dan pecah. Ia menoleh ke arah anak bungsunya dengan tatapan nanar. Kalian mau membuang ibu? Bu, itu nggak benar. Video itu editan si Arum. Bu? Sumpah, Bu? Jerit Tika panik, mencoba meraih tangan ibunya, namun ditepis kasar oleh Bu Marni. Itu suaramu. Suara Wisnu. Kalian pikir ibu bodoh? Jerit Bu Marni, air matanya mulai menetes merusak riasan tebal di wajahnya. Rasa hancur di dadanya membuat kedua kakinya tiba-tiba terasa lemas. Di saat yang bersamaan, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru menuruni tangga dari lantai 2. Wisnu muncul dengan wajah bingung, memakai kaos oblong dan sarung yang berantakan. Ia terbangun karena mendengar keributan dan jeritan ibunya dari bawah. Ada apa ini ribut-ribut? Ibu kenapa nangis? Bentak Wisnu sambil mengucek matanya yang belum sepenuhnya sadar. Ia melihat pecahan kaca di lantai dan para pelanggan yang menatapnya dengan pandangan jijik. Namun sebelum Wisnu sempat memahami situasi, tiba-tiba dari luar rolling door yang tertutup setengah, terdengar suara memekakan telinga yang membuat jantung semua orang di ruangan itu seakan berhenti berdetak. Nguing, nguing, nguing. Suara sirene polisi meraung-raung tepat di depan ruko, cahayanya yang merah biru menyusup dari celah pintu kaca dan memantul di dinding ruangan. Waktu di jam tangan Arum, tepat menunjukkan pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Pas 15 menit sejak ketukan pertama Bu Marni di pintu etalasenya. Pintu rolling door didorong kasar dari luar. 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk, diikuti oleh Pak Anwar yang memakai setelan jas rapi memegang sebuah map tebal. Arum segera menekan tombol pembuka kunci pintu utama. Para polisi itu masuk dengan langkah tegap, menatap lurus ke arah Wisnu yang berdiri kaku di anak tangga terakhir. Selamat pagi. Kami dari Kepolisian Resor Kota, ucap petugas yang memegang pangkat balok 2 di pundaknya. Matanya menyapu ruangan sebelum terpaku pada targetnya. Apakah benar ini saudara Wisnu dan saudari Tika? Wisnu menelan ludah, wajahnya memucat seperti mayat. Benar, Pak. Ada apa ini polisi pagi-pagi ke toko saya? Petugas itu mengeluarkan selembar surat dari dalam map yang dibawa Pak Anwar. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk saudara Wisnu atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen negara, pemalsuan tanda tangan, dan penggelapan dana pinjaman online.
serta untuk saudari Tika atas dugaan pencurian barang dagangan dengan nominal di atas kerugian ringan yang terekam bukti digital. P. Pemalsuan, penggelapan, pencurian. Wisnu tergagap, lututnya bergetar hebat. Ia menatap Arum dengan tatapan horor. Rum, kamu laporin suami kamu sendiri ke polisi? Kamu gila? Arum melipat kedua tangannya di dada, tatapannya tidak goyah sedikitpun. Pemalsuan tanda tanganku di sertifikat ruko untuk jaminan rentenir darat itu yang gila, Mas Wisnu. Selama 5 tahun aku bekerja seperti keledai, dan balasannya kamu menggadaikan tempat tinggalku untuk bayar gaya hidup mewah adikmu yang pemalas ini. Mendengar kata, sertifikat digadaikan, Bu Marni yang sedari tadi menangis meratapi video pengkhianatan itu, seketika tersentak. Kepalanya mendongak menatap Wisnu. Apa maksud Arum? NU? Sertifikat apa yang digadaikan? Jerit Bu Marni histeris. Ia menyerbu maju, mencengkeram kerah kaos Wisnu dengan brutal. Jawab Ibu, Wisnu. Sertifikat rumah yang kita tinggali itu ada di brankas kan? Wisnu tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat, tubuhnya gemetar ketakutan melihat polisi di depannya. Reaksi diamnya adalah jawaban paling telak. Ya Allah, Gusti Pangeran. Bu Marni menjerit histeris, memukuli dada anaknya sendiri. Rumah peninggalan bapakmu kamu gadaikan ke rentenir? Kamu mau bikin ibumu mati berdiri jadi gembel di jalanan? Hah? Anak durhaka. Setan kalian berdua? Sudah, Bu, tenang. 2 orang petugas polisi segera melerai dan menahan tubuh Bu Marni yang mengamuk, sementara 1 petugas lain dengan sigap mengeluarkan borgol baja. Klik. Borgol itu mengunci pergelangan tangan Wisnu dengan cepat. Petugas lain bergerak menangkap Tika yang berusaha lari ke arah belakang toko, memelintir tangannya dan memborgolnya tanpa ampun. Tika menangis meraung-raung, lepasin. Gue nggak mau dipenjara. Nyokap gue lagi sakit. Lepasin. Di tengah kekacauan, tangisan, dan jeritan itu, Pak Anwar melangkah mendekati Bu Marni yang sudah luruh tak bertenaga di lantai. Pengacara tua itu menatap nyonya arogan itu dengan tatapan kasihan. Sebagai informasi tambahan untuk Ibu, suara Pak Anwar berat dan berwibawa. Mulai hari ini, secara hukum aset-aset pribadi klien saya, Ibu Arum, sudah dipisahkan dari saudara Wisnu. Perusahaan ini, barang-barang yang ada di gudang, semuanya kosong. Ruko ini secara teknis telah pailit, karena semua dana dihisap habis oleh saudara Wisnu. Bu Marni mendongak dengan wajah basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Kak kosong? Tetapi beras di belakang, kardus-kardus susu itu. Isinya cuma kardus bekas. Bu, potong Arum pelan tapi mematikan. Saya sudah memindahkan operasi utama saya ke ruko baru di pusat kota sejak seminggu yang lalu. Saya membiarkan ruko ini terlihat penuh agar kalian tetap sibuk bermimpi menjadi raja dan ratu, sementara fondasinya sudah saya hancurkan. Arum berjalan mendekati Bu Marni. Ia menunduk menatap perempuan yang selama 5 tahun menyiksanya secara batin. Hari ini, utang rentenir Mas Wisnu jatuh tempo. Besok pagi, mereka akan datang menyita rumah yang Ibu tinggali. Anak-anak kebanggaan Ibu akan masuk penjara karena penipuan dan pencurian. Dan Ibu? Arum tersenyum dingin. Ibu tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya toko ini. Ibu kehilangan segalanya. Mendengar vonis kematian sosial dan finansialnya dibacakan secara nyata, pertahanan Bu Marni hancur lebur tanpa sisa. Kesombongannya rontok bagaikan debu yang tertiup angin. Sesuai dengan janji Arum 15 menit yang lalu, Bu Marni benar-benar jatuh berlutut di atas pecahan kaca dan kacang yang berserakan di lantai keramik. Kedua tangannya merangkul lutut Arum yang berbalut kain celana tebal. Arum. Enduk Arum, ampuni Ibu. Tangis Bu Marni meraung memecah langit-langit toko. Ia bersujud di kaki menantunya, menyentuhkan dahinya ke lantai yang kotor. Cabut laporannya, Enduk. Jangan penjarakan anak Ibu. Kasihani Ibu yang sudah tua ini. Ibu minta maaf. Ibu mohon, tolong Ibu. Di belakangnya, Wisnu dan Tika diseret keluar menuju mobil patroli polisi, diiringi tatapan sinis, sorakan cemooh, dan jepretan kamera ponsel dari para pelanggan serta warga sekitar yang sedari tadi menonton pertunjukan memalukan tersebut. Arum menatap tubuh mertuanya yang gemetar di kakinya.
Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatinya yang telah mati. Ia perlahan menarik kakinya mundur, melepaskan cengkeraman tangan Bu Marni. Air mata ibu tidak akan bisa membayar masa remajaku yang hilang untuk membangun toko ini. Air mata ibu tidak akan melunasi utang ratusan juta yang anak ibu bebankan ke namaku, bisik Arum tegas. Ia menunjuk ke arah pintu luar yang terbuka. Silakan keluar dari tokoku, Bu. Sebelum aku menyuruh karyawan baruku menyeret ibu keluar bersama tumpukan kardus kosong di belakang sana. Mobil patroli polisi itu telah berlalu, membawa Wisnu dan Tika membelah kemacetan jalan raya. Raung sirenenya perlahan memudar, menyisakan keheningan yang canggung dan mencekam di dalam toko, Arum Jaya. Para pelanggan yang sedari tadi menonton pertunjukan dramatis itu mulai berbisik-bisik, mengarahkan pandangan penuh cemooh pada satu-satunya anggota keluarga parasit yang tersisa. Bu Marni masih tersungkur di lantai. Lututnya menumpu pada pecahan kaca toples yang tadi ia hancurkan sendiri. Ujung kebaya murahannya kotor oleh remah-remah kacang dan debu. Tangan keriputnya yang dipenuhi gelang emas imitasi, yang warnanya mulai memudar, bergetar hebat menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Tidak ada lagi nyonya besar yang angkuh. Tidak ada lagi mertua bermulut tajam yang merasa berhak atas segala isi dunia. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan tua yang baru saja menyaksikan anak-anak kebanggaannya diseret hukum, dan menyadari bahwa besok ia tidak akan punya tempat untuk tidur. Arum, ibu minta maaf, enduk. Bu Marni meratap, suaranya serak dan menyayat hati. Ia mencoba merangkak maju, mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menggapai ujung sepatu Arum. Ibu hilaf. Ibu buta karena omongan Tika. Tolong, enduk, kamu kan istri yang baik. Kamu pasti masih sayang sama suamimu. Bebaskan Wisnu, Rum. Dia anak laki-laki ibu satu-satunya. Arum mundur satu langkah, membiarkan tangan mertuanya menggapai udara kosong. Wajah Arum datar, sedingin es di kutub utara. Tidak ada sebersit pun belas kasihan di matanya. Perasaannya sudah lama mati, dibunuh perlahan-lahan oleh hinaan dan eksploitasi keluarga ini selama 5 tahun terakhir. Istri yang baik. Arum mengulang kalimat itu dengan nada mengejek yang sangat halus, namun terasa seperti tamparan keras di telinga Bu Marni. 5 tahun, Bu. 5 tahun saya bangun pagi saat kalian masih tidur, membongkar karung beras sampai pinggang saya rasanya mau patah. Dan apa balasan ibu? Ibu menyebut saya perempuan udik. Ibu membiarkan Tika mencuri barang-barang toko. Ibu berkomplot dengan Wisnu untuk menendang saya keluar, tanpa membawa uang sepeser pun. Arum berjongkok, menyejajarkan wajahnya dengan mertuanya yang sedang menangis tersedu-sedu. Ibu tahu apa yang paling membuat saya jijik, bisik Arum tajam. Kalian begitu serakah, sampai-sampai Tika dan Wisnu berencana membuang ibu ke panti jompo kumuh, hanya supaya mereka tidak perlu membagi uang hasil rampokan toko ini dengan ibu. Dan sekarang, ibu masih memohon untuk membebaskan mereka. Bu Marni terisak keras, dadanya terguncang-guncang. Ingatan tentang video di mana kedua anaknya merencanakan pembuangannya kembali berputar di otaknya, menyiksa batinnya tanpa ampun. Ia dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, demi uang yang ternyata hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh menantunya. Pak Anwar, sang pengacara, melangkah maju dan menyentuh bahu Arum dengan lembut. Sudah, Arum. Jangan buang energimu untuk orang yang tidak akan pernah sadar sampai ia kehilangan segalanya. Kita masih harus mengurus dokumen kepailitan toko ini. Arum mengangguk pelan. Ia berdiri tegak, memanggil 2 orang karyawan barunya yang sedari tadi berjaga di dekat meja kasir. Tolong bersihkan pecahan kaca ini, perintah Arum tegas. Ia lalu menunjuk ke arah pintu keluar. Dan tolong bantu ibu ini keluar dari toko saya. Ruko ini akan segera saya tutup rapat. Arum, jangan usir ibu, Rum. Ibu mau tinggal di mana kalau rumah disita rentenir? Bu Marni berteriak histeris saat kedua karyawan Arum memegang lengannya, memaksanya berdiri. Arum membalikkan badannya, membelakangi mertuanya. Ia melangkah menuju meja kasir, membereskan beberapa nota yang tersisa. Itu bukan urusan saya lagi, Bu. Silakan minta tolong pada teman-teman arisan ibu yang sering ibu pameri emas palsu itu. Selamat jalan. Ditarik paksa oleh 2 pemuda berbadan tegap, Bu Marni diseret keluar dari toko. Ia menangis meraung-raung,
menjadi tontonan gratis para tetangga dan pelanggan yang mengerumuninya. Tak ada satupun dari mereka yang bersimpati. Semua orang di kompleks perumahan itu tahu betapa sombongnya Bu Marni selama ini. Kini, mereka melihat sendiri bagaimana karma bekerja dengan sangat instan dan brutal. Tepat ketika Bu Marni dilempar keluar dari teras ruko, Arum menekan tombol rolling door. Pintu besi itu turun dengan suara berderak yang keras, menutup pandangan Bu Marni dari toko yang selalu ia idam-idamkan, membantingnya kembali ke realitas yang pahit dan gelap. 2 hari setelah insiden penggerebekan itu, Arum mendatangi kantor polisi. Udara di ruang jenguk tahanan itu terasa pengap, bercampur bau keringat dan keputusasaan. Arum duduk di kursi plastik, menatap lurus ke arah pintu masuk ruang tahanan. Tak lama, seorang petugas membawa Wisnu keluar. Penampilan Wisnu sungguh berbeda 180 derajat. Tidak ada lagi rambut klimis dan wajah sombong. Kini, ia memakai seragam tahanan berwarna oranye yang kedodoran. Rambutnya berantakan, wajahnya kuyu, dan matanya memerah karena kurang tidur. Ia terlihat persis seperti pecundang. Saat melihat Arum duduk di balik meja pembatas, mata Wisnu sedikit berbinar. Ia buru-buru duduk, meraih gagang telepon interkom dengan tangan bergetar. Arum. Rum, syukurlah kamu datang. Suara Wisnu terdengar serak dan memelas dari balik kaca pembatas. Mas tahu kamu pasti masih sayang sama Mas. Tolong cabut laporanmu, Rum. Mas nggak tahan tidur di lantai dingin campur sama preman-preman. Mas janji, kalau Mas keluar, Mas bakal cari kerja yang benar. Mas bakal putus hubungan sama Tika kalau perlu. Kita perbaiki semuanya dari awal ya, Rum. Arum menatap laki-laki yang pernah ia panggil suami, itu dengan tatapan kosong. Ia tidak marah, ia tidak sedih. Baginya, laki-laki di depannya ini sudah mati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arum membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah map plastik berwarna merah dan mendorongnya melalui celah sempit di bawah kaca pembatas. Wisnu mengerutkan kening. Tangannya yang gemetar meraih map itu, membuka isinya. Saat matanya membaca deretan kalimat di kertas bermaterai tersebut, wajahnya langsung memucat seputih kertas. Itu adalah surat gugatan cerai. Dan di bawahnya, ada setumpuk salinan surat tagihan pinjaman online atas nama Wisnu, lengkap dengan rincian denda keterlambatan yang bunganya sudah beranak pinak menjadi angka ratusan juta rupiah. Serta salinan perjanjian dengan rentenir darat yang sertifikat rukonya dicantumkan sebagai jaminan. Ini, Rum, kamu nggak bisa ninggalin Mas begini aja. Wisnu memukul kaca pembatas, suaranya naik 1 oktav karena panik. Ini hutangnya bareng-bareng. Ruko itu harta gonogini kita. Kamu harus bantu Mas bayar. Arum mendekatkan mulutnya ke lubang interkom. Suaranya terdengar sangat tenang, tajam, dan mematikan. Harta gonogini? Arum tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk Wisnu berdiri. Pak Anwar sudah mengurus semuanya. Mas, ruko itu berdiri di atas namaku, dari uang pribadiku sebelum kita menikah. Tapi karena kamu dengan pintarnya memalsukan tanda tanganku dan menggadaikan sertifikatnya ke rentenir, maka ruko itu akan disita. Aku merelakannya. Mata Wisnu melotot tak percaya. Kamu merelakan ruko segede itu disita? Kamu gila, Rum. Terus kamu mau jualan di mana? Kamu terlalu sibuk mengurus gaya hidup adikmu sampai tidak sadar. Mas, jawab Arum santai. Seminggu sebelum kamu ditangkap, aku sudah memindahkan seluruh uang, distributor, dan stok barang asli ke gudang baru di pusat kota atas nama perusahaanku sendiri. Ruko yang kamu gadaikan itu kosong melompong. Isinya cuma kardus bekas. Rentenirmu hanya akan menyita bangunan kosong, dan sisa hutangmu, itu murni tanggung jawabmu karena hasil uji lab membuktikan kamu memalsukan tanda tanganku. Tubuh Wisnu serasa disiram air es. Napasnya tersengal. Ia baru menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia mengira telah menipu Arum, padahal Arum telah membuatkan lubang kubur yang sangat dalam, dan mendorongnya masuk ke dalam sana tanpa ia sadari sedikitpun. Tanda tangani surat cerai itu, Mas, desis Arum. Kalau kamu mempersulit persidangan, aku akan menambahkan pasal pencurian uang laci dan perselingkuhanmu dengan perempuan-perempuan warung kopi itu ke dalam tuntutan. Aku punya semua video rekamannya. Pilihan ada di tanganmu. Menjanda dengan tenang, atau kamu membusuk lebih lama di penjara ini.
Arum meletakkan gagang interkom, berdiri, dan merapikan bajunya. Ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Wisnu yang menangis meraung-raung memanggil namanya, memukuli kaca pembatas hingga ditegur kasar oleh petugas jaga. Di hari yang sama saat Arum menyerahkan surat gugatan cerai di penjara, malapetaka lain sedang menghantam kediaman Bu Marni. Rumah berpagar hitam yang selama ini dibanggakan Bu Marni sebagai hasil jerih payah almarhum suaminya, kini dikepung oleh 4 orang berbadan kekar bermuka garang. Mereka adalah debt collector utusan rentenir darat tempat Wisnu meminjam uang ratusan juta. Bu Marni, yang baru 2 hari tidak makan dengan layak dan matanya bengkak karena terus menangis, mencoba mempertahankan harga dirinya di depan pintu rumah. "Kalian siapa berani masuk pekarangan rumah saya? Saya panggilkan polisi baru tahu rasa kalian," bentak Bu Marni dengan sisa-sisa tenaga dan kesombongannya. Pria bertato naga di lengannya mendengus kasar. Ia melemparkan sebuah map berisi fotokopi sertifikat rumah dan surat perjanjian utang yang sudah jatuh tempo ke dada Bu Marni. "Polisi? Panggil sana kalau berani, Nek," bentak preman itu tak kalah keras. "Anak lu, si Wisnu, udah gadaikan sertifikat rumah ini dan ruko buat nutupin utang. Karena dia masuk penjara dan utangnya udah lewat tenggat, rumah ini otomatis jadi milik bos gue. Minggir lu, atau gue seret." Mata Bu Marni terbelalak menatap fotokopi sertifikat itu. Dunia seakan runtuh menimpanya. Ternyata benar kata Arum. Anak kebanggaannya telah menggadaikan tempat tinggalnya diam-diam. Tanpa basa-basi, keempat preman itu mendobrak masuk. Mereka mulai mengangkut barang-barang berharga di dalam rumah. Televisi, kulkas, kursi tamu jati, hingga kasur. Bu Marni menjerit-jerit histeris, berusaha menarik ujung televisi yang sedang digotong, namun ia didorong hingga jatuh tersungkur ke aspal halaman. "Jangan, itu TV baru dibeliin anak saya. Tolong. Tolong," jeritnya memilukan. Beberapa tetangga keluar dari rumah masing-masing mendengar keributan itu. Bu RT dan beberapa ibu-ibu kompleks berdiri di pinggir jalan, menonton pemandangan itu. Bu Marni merangkak ke arah pagar, mengulurkan tangannya pada tetangga-tetangganya. "Bu RT, tolong saya, Bu panggil polisi, Bu mereka merampok rumah saya." Isaknya memelas. Bu RT melipat tangannya di dada, menatap Bu Marni dengan pandangan dingin. "Bukannya merampok, Bu Marni. Itu kan orang nagih utang anaknya ibu. Kami orang luar nggak berani ikut campur urusan utang piutang keluarga. Lagian, dulu ibu kan sering bilang, kami ini cuma tetangga miskin yang suka iri sama kesuksesan anak ibu. Masa sekarang minta tolong sama orang miskin?" Mendengar sindiran tajam itu, Bu Marni hanya bisa menangis sesenggukan. Balasan atas kesombongannya selama ini datang dengan sangat telak. Tak ada satupun tetangga yang mau menolongnya. Mereka sudah terlalu sering dilukai oleh mulut tajam perempuan tua itu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rumah itu kosong. Pintu pagarnya digembok dengan rantai besi yang tebal oleh para penagih utang. Sore itu, di bawah langit mendung yang bersiap menurunkan hujan lebat, Bu Marni duduk sendirian di pinggir selokan depan rumahnya yang telah disita. Ia hanya mendekap sebuah tas kresek berisi beberapa helai baju usang. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan kedua anaknya meringkuk di penjara. Ia teringat kembali kata-kata Arum di toko hari itu, "Ibu kehilangan segalanya." Semua ini terjadi karena ia terlalu serakah. Karena ia memusuhi menantu yang sebenarnya menjadi tulang punggung keluarganya. Kini, di usia senjanya, Bu Marni benar-benar menjadi gelandangan, persis seperti rencana busuk yang dulu ia siapkan untuk Arum. Proses persidangan cerai berjalan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Dengan bantuan Pak Anwar, semuanya diurus secara kilat. Status Wisnu sebagai tahanan kasus penipuan dan pemalsuan dokumen menjadi bukti paling kuat yang tak bisa dibantah. Hari itu, ruang sidang pengadilan agama terasa sunyi. Arum duduk tegak di kursi penggugat, mengenakan setelan kemeja putih dan celana bahan hitam yang rapi. Wajahnya cerah, auranya memancarkan ketenangan dan kemandirian. Di sebelahnya, Pak Anwar duduk sambil memeriksa beberapa berkas. Di kursi tergugat, Wisnu duduk dengan bahu membungkuk. Ia dikawal oleh 2 petugas dari rumah tahanan. Seragam oranyenya terlihat kontras di ruang sidang yang formal itu. Ia terus-terusan menunduk, tak berani menatap mata hakim,
apalagi menatap wajah Arum. Hakim ketua mengetuk mikrofonnya, membacakan amar putusan dengan suara berat dan berwibawa. Menimbang bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, termasuk bukti pemalsuan dokumen yang berujung pada kerugian material dan imaterial, serta status tergugat yang kini berstatus tahanan pidana. Hakim mengambil jeda sejenak, membalik halaman berkasnya. Maka, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai seluruhnya. Menetapkan perceraian antara pihak penggugat, Arum, dan pihak tergugat, Wisnu. To. Suara ketukan palu hakim itu bergema di seluruh ruangan. Bagi Wisnu, suara itu adalah lonceng kematian yang meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Namun bagi Arum, suara palu itu adalah alunan musik terindah yang pernah ia dengar. Itu adalah suara belenggu yang akhirnya terlepas dari kakinya. Ia resmi bebas. Hakim melanjutkan, mengenai tuntutan pembagian harta bersama berupa 1 unit ruko, pengadilan menolak tuntutan tergugat, mengingat bangunan tersebut telah disita oleh pihak ketiga akibat kelalaian hukum tergugat sendiri, dan tidak ada aset tersisa yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Wisnu menangkupkan kedua tangannya ke wajah, menangis tanpa suara. Ia benar-benar keluar dari pernikahan ini sebagai gembel. Tidak dapat uang, tidak dapat toko, dan menanggung utang ratusan juta yang akan terus mengejarnya kelak jika ia keluar dari penjara. Sidang ditutup. Saat Wisnu digiring keluar oleh petugas, ia sempat menoleh ke arah Arum. Tatapannya penuh dengan penyesalan yang terlambat jutaan tahun cahaya. "Maafin aku, Rum," bisik Wisnu parau. Arum tidak menjawab. Ia hanya menatap mantan suaminya itu sekilas, lalu membuang muka. Ia memasukkan salinan putusan sidang ke dalam tasnya, menjabat tangan Pak Anwar sambil tersenyum lebar. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, udara siang terasa begitu segar menyapu wajah Arum. Beban seberat gunung yang selama 5 tahun bertengger di pundaknya telah hilang tak berbekas. Mulai detik ini, tidak ada lagi mertua yang mencaci makinya, tidak ada lagi adik ipar yang merampoknya, dan tidak ada lagi suami benalu yang menghisap keringatnya. Ia melangkah ke arah mobil operasional tokonya yang baru, siap menyambut hidup yang sesungguhnya. 6 bulan kemudian, pusat kota pagi itu begitu ramai. Lalu lalang kendaraan tak henti-hentinya melintas di depan deretan ruko bertingkat 3 yang berdiri megah. Di depan ruko yang paling besar, terpasang sebuah papan nama yang bersinar terang terkena sinar matahari pagi, Grosir Distributor CV Arum Mandiri Sejahtera. Puluhan karangan bunga berjajar rapi di halaman depan, bertuliskan ucapan selamat atas pembukaan gudang distributor kedua. Truk-truk box berukuran besar bergantian masuk untuk membongkar muatan beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Puluhan karyawan berseragam merah marun sibuk melayani para agen yang mengantre dengan tertib. Di dalam ruang kantor yang ber-AC di lantai 2, Arum duduk di kursi kulit kebesarannya. Ia tidak lagi memakai celemek usang. Penampilannya elegan, dengan setelan blazer rapi dan rambut yang ditata profesional. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kecantikan perempuan mandiri yang sukses dengan keringatnya sendiri. Pintu kantornya diketuk pelan. Pak Anwar melangkah masuk membawa sebuah dokumen. Pengacara tua itu kini telah menjadi penasihat hukum tetap untuk perusahaan Arum. "Permisi, Bu Bos," sapa Pak Anwar setengah bercanda. "Laporan penjualan kuartal ini. Angkanya naik 300% dari bulan lalu. Pak Haji dari pabrik beras tadi juga titip salam. Katanya bulan depan mau kasih diskon khusus buat agen tunggal seperti perusahaanmu." Arum tertawa renyah, menerima map tersebut. "Alhamdulillah, Pak Anwar. Ini semua juga berkat bantuan Bapak sejak awal." Pak Anwar tersenyum bangga, lalu duduk di kursi seberang meja. Ia menyesap teh hangat yang disediakan. "Oh ya, Arum. Tadi Bapak sempat dengar kabar dari kenalan di kepolisian." Gerakan tangan Arum yang sedang membalik halaman dokumen terhenti. "Kabar apa, Pak?" "Tentang mantan suamimu dan keluarganya," Pak Anwar berdehem pelan. "Wisnu dan Tika divonis 4 tahun penjara dipotong masa tahanan. Kasus penipuan rentenirnya cukup berat, karena ternyata korbannya bukan cuma kamu. Sementara mantan mertuamu, Bu Marni?" Arum bertanya, nadanya datar. "Iya. Beliau sekarang tinggal di panti jompo yang dikelola Dinas Sosial Kota. Panti jompo yang gratis, fasilitasnya sangat seadanya.
Tetangga kompleks lamanya kasihan melihat beliau tidur di depan pasar selama berbulan-bulan, jadi ada yang melaporkan ke petugas sosial. Arum terdiam sejenak. Ingatannya kembali pada hari di mana Bu Marni berteriak histeris, menghancurkan etalase tokonya, dan menuntut kunci toko diserahkan pada Tika. Ia ingat bagaimana mereka berencana membuang Bu Marni ke panti jompo murah setelah berhasil mengusirnya. Ironisnya, alam semesta bekerja dengan cara yang sangat rapi. Kejahatan yang mereka rencanakan untuk Arum, berbalik menghantam mereka sendiri. Mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka perbuat. Arum menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tulus, tanpa dendam, hanya sebuah kelegaan. Setiap orang memanen apa yang mereka tanam, Pak Anwar, ucap Arum lembut. Mereka menanam keserakahan dan pengkhianatan, maka itu yang mereka tuai sekarang. Sementara saya... Arum berdiri dari kursinya, berjalan mendekati jendela kaca besar di kantornya. Ia menatap ke bawah, melihat kesibukan tokonya yang hidup, karyawan-karyawannya yang bekerja dengan giat, dan para pelanggan yang keluar dengan wajah puas. Saya menanam kerja keras dan kesabaran. Dan sekarang, saatnya saya menikmati panen raya saya sendiri. Matahari bersinar semakin terang, menyinari nama tokonya. Arum membalikkan badan, kembali ke meja kerjanya. Masih banyak nota yang harus ditandatangani, pesanan yang harus dikirim, dan masa depan gemilang yang harus ia rancang. Kisah tentang keluarga Benalu itu telah tamat, terkubur di masa lalu. Kini, yang ada hanyalah lembaran baru tentang Arum, perempuan yang bangkit dari abu pengkhianatan dan membangun kerajaannya sendiri dengan tangan kosong.